Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketahuilah bahwasanya Nabi Musa merupakan seorang nabi yang ia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Nabi Musa ingin berdialog dengan Allah, maka Nabi Musa ini akan naik ke Bukit Tursina, kemudian memberikan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Lalu pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini naik di Bukit Tursina lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah nanti orang yang akan bertetangga dengan hamba di surga?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan Nabi Musa ini dengan menyebutkan nama seorang pemuda, ciri-cirinya dan tempat tinggalnya serta kampung halamannya. Setelah mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kemudian turun dari bukit tersebut lalu melakukan perjalanan sampai beberapa hari. Tibalah Nabi Musa alaihissalam ke kampung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bantuan orang yang ada di kampung tersebut, lalu Nabi Musa ini dapat menemukan tempat tinggal seorang pemuda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihissalam kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dari dalam dijawab oleh seorang pemuda, "Waalaikumsalam." Setelah itu Nabi Musa dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya, kemudian dipersilahkan duduk. Setelah itu dibiarkan Nabi Musa duduk di ruang tamu itu. Pemuda ini kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya pemuda ini melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, kemudian pemuda ini keluar dengan membawa seekor babi betina yang besar ukurannya. Melihat itu Nabi Musa terkejut. Di dalam hatinya ia berkata, "Apa hal ini? Mengapa ada babi di dalam kamar itu?" Setelah itu kemudian pemuda ini menuntun babi tersebut dengan hati-hati. Kemudian babi ini dimandikan oleh pemuda ini. Dimandikan, dibersihkan, kemudian dilap hingga kering. Setelah bersih, setelah kering, lalu pemuda ini memeluk dengan erat babi tersebut lalu menciumnya. Setelah itu pemuda ini membawa kembali babi tersebut masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian keluar lagi pemuda ini dengan membawa satu ekor babi jantan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian dituntun dengan hati-hati, dimandikan dengan oleh pemuda ini. Setelah itu dibersihkan, dikeringkan tubuhnya, kemudian terakhir dipeluk oleh pemuda ini dengan erat, kemudian dicium dengan ciuman penuh kasih sayang. Setelah itu dituntunlah babi ini masuk ke dalam kamarnya lagi. Setelah selesai melakukan semua itu, lalu pemuda ini baru menanggapi Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada pemuda ini, "Wahai saudara, apakah agamamu itu?" Pemuda ini menjawab, "Agamaku adalah agama tauhid, yakni agama Islam." "Tahukah engkau bahwa di dalam Islam itu dilarang kita memelihara babi?" kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pemuda ini menjawab perkataan Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata bahwasanya, "Wahai Tuhan hamba, ketahuilah sesungguhnya dua ekor babi jantan dan betina itu merupakan bapak dan ibu kandungku sendiri. Mereka telah melakukan dosa besar dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah merubah wujud mereka menjadi seekor babi yang buruk rupanya. Soal dosa mereka itu adalah urusan yang lain.
itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tugasku sebagai seorang anak adalah untuk berbakti kepada mereka, sekalipun mereka telah dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi seekor babi. Tetap tidak menggugur kewajibanku untuk berbakti kepada mereka. Aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya Allah mengampunkan dosa kedua ibu bapakku, dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya Allah mengembalikan wujud mereka seperti sedia kala, menjadi seperti manusia biasa. Tetapi sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doaku itu. Seketika itu lalu kemudian Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya pemuda tersebut adalah seseorang yang nanti akan bertetangga dengan engkau di surga, karena kebaktiannya kepada kedua orang tuanya yang sudah berubah menjadi babi, tidak menyulutkan, tidak menurunkan semangatnya, tidak menurunkan kasih sayangnya untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Maka dengan kebaktiannya itu kami angkat dia menjadi seseorang yang solih, anak yang solih di sisi kami. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan lagi, dan ketahuilah wahai Nabi Musa, berkat kesolehan anak tersebutlah kami kemudian mengangkat ibu bapaknya itu dari tempat neraka, tempat yang menjadi di surga. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya sebagai seorang anak kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua itu mungkin buruk kepada kita, mungkin buruk sifatnya, mungkin fasik dan sebagainya, tetap kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada mereka, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah juga bahwasanya anak yang solih adalah anak yang nantinya dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya di akhirat nanti, dapat menjauhkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didiklah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih. Berikan mereka pendidikan agama, jangan hanya diberikan pendidikan umum saja, karena pendidikan agama itu yang nantinya akan menjadi bekal bagi dirinya untuk menjadi anak yang solih dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya ketika orang tuanya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sekelumit kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.